Oke, roll 1, scene 2, take 1, kamera, roll, action. Kurma. Selamat datang di Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih. Menurut kamu, mubazir itu apa sih? Apa ya? Mubazir. Menurut aku mubazir adalah kegiatan yang mubazir. Asik. Astagfirullah. Mubazir itu buang-buang uang. Buang-buang harta atau makanan. Mubazir waktu, mubazir uang. Untuk hal yang tidak penting. Kita kan mahasiswa kadang terlena banget sama yang namanya nongkrong-nongkrong. Kita mengeluarkan duit itu untuk nongkrong, untuk apa aja lah. Nah, itu tidak berguna lah, apa aja lah. Mubazir itu kalau misalnya kita itu punya sesuatu yang harusnya itu bisa digunakan untuk yang lain, tapi kita tuh malah buang-buang hal itu untuk hal yang mungkin tidak berguna. Hal paling mubazir apa yang sering kamu lakukan dan kenapa? Makan lebih dari porsi. Nongkrong sih. Kalau misalnya aku sering mubazir kayaknya enggak sih, karena aku hamba Allah yang taat. Asik. Sampai Astagfirullah. Apalagi kalau buat kafe. Gak tau, pengen aja beli. Astagfirullah. Pulang pergi pakai mobil. Ngopi atau nongkrong tiap hari menurut kamu itu self reward atau boros? boros. 50-50. Memanjakan diri anjay. Ke kafe itu adalah hal yang saya suka. Kita jadi plong gitu, pikir jadi plong gitu gitu. Kalau Gen Z itu tuh biasanya bentuknya gitu bilangnya self reward gitu ya. Apa sih? Untuk diriku sendiri, mohon maaf atas keborosan ini. Karena sebenarnya hal-hal seperti itu kan bisa lebih hemat ya. Nabung beli rumah kali ya. Ya seperti itulah intinya. Love you, love you. Oke, tentang mubazir. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, ad-dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, teman-teman. Kesenangan yang menipu. Dijelaskan lebih dalam lagi di kitab Tanbihul Ghafilin. Penjelasannya seperti ini. Sesuatu yang indah itu adalah sesuatu yang belum kita miliki. Tapi kalau sudah kita miliki, rasa indah itu luntur, bahkan hilang. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu lapar mata lah, istilahnya kayak gitu. Indah kalau belum dimiliki, tapi kalau udah dimiliki, wah ternyata biasa aja ya. Makanya gini, ada sebuah analogi ya. Kalau kita itu suka durian, gak usah memiliki kebun durian, teman-teman. Contoh gini, karena apa? Yang namanya nikmat itu letaknya pada batas, bukan keberlimpahan atau berlebih-lebihan. Contoh, siapa yang paling bisa menikmati malam minggu? Ialah mereka yang sudah lelah 5 hari bekerja. Pasti malam minggunya itu istimewa sekali. Tapi kalau malam minggu itu setiap hari, ya biasa-biasa aja. Karena pengangguran sih katanya. Makanya kan dalilnya pengangguran kue anggar ditelateni hasilnya lumayan. Oke, coba siapa yang paling menikmati ngobrol di pos ronda? Ialah mereka bapak-bapak yang di rumah istrinya terlalu banyak tuntutan. Jadi ngobrol di ronda itu meskipun cuma sesekali, tapi itu sangat nikmat, gitu. Hidup bermakna karena ada kematian. Kangen itu indah karena ada perpisahan. Dan secuil durian terasa lebih lezat karena tidak dimakan setiap hari. Coba bayangkan kalau kita itu pagi makan durian, siang makan durian, maghrib makan malam makan durian, angger bahasa Tegal karena melukok, nah istilah gitu. Karena apa? Karena saat memiliki, kadang kita itu kehilangan batas. Dan di saat kita kehilangan batas, kita akan kehilangan rasa. Dan akhirnya ketika kehilangan rasa, ya berarti hambar. Kalau hidup ini hambar, teman-teman, kita tidak punya alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ayo nikmati batas-batas itu, jangan nikmati berlebih-lebihan. Cakep.